Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul House of Lies 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota Mumbai telah terjadi sebuah peristiwa kematian seorang pria yang telah tewas di rumahnya sendiri. Dan tidak ada lagi pelaku orang luar rumah selain keluarganya sendiri yang telah melakukannya. Di saat itu seorang pria bernama Rajveer Singh Chaudhary dan Abhay Mathur yang merupakan petugas investigasi senior mendatangi sebuah rumah seorang bernama Tuan Pinto yang kini telah terjadi sebuah pembunuhan. Yang terjadi di saat pesta keluarganya dimulai dan beberapa orang dalam keluarganya yang menjadi tersangka atas kematian Tuan Pinto yang masih diambang ketidakpengakuan dari beberapa keluarganya. Rajveer dan anggota keluarganya kemudian menuju ke sebuah ruangan yang biasa digunakan oleh Pinto bersama istrinya Pinto, yaitu Ragini Pinto, di mana mayat Tuan Pinto berada dalam keadaan duduk di atas kursi. Di saat itu mereka telah menemukan sebuah bekas luka goresan yang terdapat di leher korban. Sementara itu Ragini memberitahu bahwa ia hanya mempunyai 3 kamera CCTV saja karena keluarganya tidak begitu memerlukannya karena tidak pernah terjadi apapun yang aneh ataupun perampokan di dalam rumahnya. Setelah itu Rajveer dan Abhay menginterogasi Ragini Pinto mengenai kejadian semalam. Ragini juga diminta untuk menceritakan semuanya tentang Tuan Pinto dan sementara itu Shyam Singh telah merekam suaranya. Ragini kemudian mengatakan bahwa setiap keluarga yang mengalami seperti itu pasti tuduhan dan keadilan tidak berarti apapun. Di saat pesta itu Zaid, teman kolonel, mantan istrinya, Tuan Fernandes selaku dokternya dan Karan Sina berada di sana juga. Yang mana mereka hanya memulai pesta biasa yang agak meriah. Ragini mengaku bahwa perusahaan tersebut milik dirinya. Ragini telah menaruh keringat, darah dan juga air mata ke dalamnya dan Albert Pinto telah mengajak Anthony untuk bergabung. Albert adalah tipe orang yang sangat berbeda di mana Ragini sangat sulit untuk berhubungan dengannya. Baginya hidup adalah sebuah permainan, jikalau bermain dengan bagus maka sensasi hidup itu sulit untuk dikalahkan. Tetapi orang telah membunuhnya dan Ragini masih menyembunyikan pelakunya tersebut. Setelah itu mereka menginterogasi seorang pria bernama Anthony yang merupakan orang dekatnya Albert dan bisa dibilang sebagai anak angkatnya. Di samping itu Rajveer dan Grewal bertengkar karena saling memperebutkan sebuah kasus, di mana Rajveer sedang menanyakan sebuah kasus pembunuhan sedangkan Grewal menanyakan kasus pencucian uang. Yang akhirnya mereka di situ terjadi sebuah percecokan. Namun Rajveer meminta Grewal untuk menyelesaikan kasusnya terlebih dahulu. Anthony kemudian melanjutkan penjelasannya di mana ayahnya telah memberikan semuanya kepada Albert. Albert bisa saja membuat Anthony menjadi menderita, namun Albert bukanlah tipe orang yang seperti itu. Sementara itu, Ragini tidak menyukainya sama sekali jikalau Anthony tinggal bersamanya. Di sisi lain, Anthony telah menderita beberapa sebuah kerugian dalam usahanya. Agen investigasi kemudian menginterogasi orang ketiga yaitu Pak Kolonel Verma. Kolonel Verma kemudian mengatakan bahwa kakinya telah terluka karena 3 hari yang lalu ia terpeleset. Verma terpaksa datang ke pesta tersebut karena Albert bersikeras mengajak dirinya. Abhay kemudian melontarkan sebuah pertanyaan kepada Verma mengenai 35 crore rupiah yang didapatkan Albert melalui perdagangan kripto koin. Sontak Verma kemudian menjelaskan karena pernyataan itu salah. Yang sebenarnya sepupunya telah menghadiahkannya kripto koin pada masa lalu melalui mitra Dubai. Di saat itu Albert mengatakan bahwa kripto koin itu memiliki kata sandi dan juga ID. Namun di saat itu Albert tidak ingin memberitahu siapapun karena itu sangat rahasia sekali. Verma kemudian menyangkal perkataannya bahwa itu bisa saja dilacak dan Verma akan menjadi jaminannya. Sedangkan Anthony itu sedang berasik-asikan dengan istrinya kolonel di dalam kamarnya. Di samping itu juga mereka telah menginterogasi istrinya Anthony yaitu Asta. Asta kemudian mengatakan bahwa ia telah menikah selama 2 tahun. Selain itu juga mereka mempunyai hubungan mertua yang sangat baik.
आपको कैसे लगा जब एंथनी का बिजनेस फेल हुआ? Sementara itu Asta sangat marah karena bisnisnya Anthony telah gagal dan tak berbuah apapun. Para agen investigasi kemudian mengatakan bahwa mereka menginterogasi orang-orang terdekat atas sebuah tuduhan. Semua orang telah mengatakan bahwa mereka tidak mungkin membunuhnya karena mereka tidak memiliki topik permasalahan yang sama sekali terhadap Albert Pinto. Yang mana agen investigasi telah mempercayai seorang pembohong terbesar yang ada di dunia. आपके भाई और आपकी वाइफ में अफेयर चल Dan mereka juga mencela tuduhan mereka, lalu meminta untuk meninggalkan penyelidikan karena tidak mempunyai surat izin. Beberapa orang di keluarganya mengatakan bahwa Zaid telah membunuh Albert, yang mana Zaid juga telah mengetahui kripto koin tersebut. Selain itu Zaid juga memiliki sifat yang agak lain, yaitu suka dengan lelaki ataupun juga disebut gay. Setelah itu tim investigasi menginterogasi salah seorang yang menjadi orang terakhir yang menjadi tersangka, yaitu Zaid. Sementara itu Zaid memiliki profesi sebagai seorang pengurus rumah tangga di 3 rumah dan kini ia bekerja di rumahnya Albert. Zaid juga telah digaji oleh Albert sebesar 24-25 rupiah per bulannya. Di saat itu Zaid telah bersumpah bahwa ia tidak mencelakai ataupun membunuh Albert, di mana ia hanya seorang pengurus rumah tangga biasa dan tidak mungkin juga ia akan melakukannya karena Albert sangat baik dengannya. Raja Fir menerima laporan tersebut lalu melepaskannya, namun tidak akan pernah lepas dari pengawasan polisi. में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तभी वो ट्रेडिंग ऐप था उसके फोन पे। Di malam harinya keluarga Ragini kemudian sedang berkumpul dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ragini telah menyalahkan Anthony, Asta dan juga Kolonel karena semua orang sudah mengetahuinya. Sementara itu mereka hanya ingin memanfaatkan Albert saja dan hanya meloroti uangnya. Di samping itu Kolonel sangat kesal karena Ragini telah memanggil polisi dalam masalah tersebut, di mana Ragini hanya ingin mengetahui kata sandinya saja. Sontak Kolonel langsung menyahut perkataan Ragini bahwasanya ia akan menerima uang tersebut dengan cuma-cuma. Namun Anthony tidak akan membiarkan Ragini mendapatkannya karena Albert sudah menjadi saudaranya Anthony sendiri. Yang akhirnya Ragini menjadi pusing dan juga menangis karena apa yang telah terjadi, bahwa bahan tuduhan dari keluarganya sendiri. Di sisi lain, tim investigasi sedang berada di rumah Dr. Fernandes untuk menginterogasinya. Dr. Fernandes kemudian mengatakan bahwa di setiap malam Albert selalu meminum sebuah pil untuk menghilangkan rasa kecemasan dan rasa sakit di jantungnya ketika Albert sedang kecapean. Abai kemudian mengatakan bahwa ia telah menemukan obat-obatan tersebut di samping tempat tidurnya. Selain itu obat tersebut memiliki foil penuh dan hanya terdapat 3 pil di kertas lainnya. Sementara itu kertas timah itu seharusnya berisi 5 pil yang sepertinya Albert telah meminumnya lebih. Namun di saat itu Dr. Fernandes merasa sangat gugup ketika mendengar perkataan tim investigasi, yang kemudian membuatnya menjadi tegang, yang seperti Dr. Fernandes menjadi tersangka juga. Tak lama kemudian tim investigasi kembali pulang karena mereka hanya mendapatkan informasi itu saja. Keesokan paginya tim investigasi kembali menyelidiki kasus tersebut dengan menginterogasi Ragini dengan tuduhan bahwa seluruh keluarganya menuduh Ragini sebagai pelakunya. Ragini kemudian mengatakan bahwa Albert tidak sama sekali mempercayai Dr. Fernandes secara seutuhnya. Namun dalam 9-10 bulan terakhir, namun di saat itu Albert telah menghampiri Dr. Fernandes. Sebaliknya Ragini hanya mencurigai bahwa Albert terlihat akur dengan Fernandes dan merasa sangat jauh lebih baik. Tetapi Anthony sedang mencurigai Dr. Fernandes bahwasanya Anthony telah mencurigainya karena telah memasukkan sebuah narkoboy ke dalam obat tersebut, yang membuat Albert menjadi tenang dan tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang menimpa dirinya. Setelah itu tim investigasi Fernandes akhirnya ia mau mengatakan yang sebenarnya, yang mana Albert adalah seorang pecandu sanak. Albert akan mengambil lebih dari 1 jikalau ia merasa tidak efektif. Namun Dr. Fernandes telah mencoba melarangnya agar tidak berlebihan dalam penggunaannya. Dr. Fernandes kemudian mengatakan yang sejujurnya kepada mereka, bahwasanya Albert telah bercerita kepada Fernandes tentang kejutannya. Karena sebab itu Albert telah mengajak Fernandes untuk datang ke dalam pestanya. Sementara itu Albert telah menjanjikan akan memberikan uang sebesar 50 lak terhadap Dr. Fernandes. Namun ia tidak mengetahui apapun mengenai kripto koin sama sekali. Di samping itu tim investigasi telah menemukan sedikit bukti yang telah membawa mereka menuju ke seseorang, yang di saat itu mereka pergi ke ruangan satpam untuk melihat rekaman CCTV yang terjadi di saat pesta berlangsung.
Ketika itu Albert sedang berada di ruangannya sendirian dalam keadaan kebingungan. Sementara itu semua keluarga sedang mengadakan pesta yang sangat meriah dan penuh dengan kegembiraan. Tak lama kemudian kamera CCTV tersebut tiba-tiba saja mati dalam waktu 2 jam. Dan terlihat Albert sudah tewas tergeletak di atas kursi dan mereka belum menemukan pelakunya tersebut. Sementara itu Zaid merasa ketakutan serta panik ketika mereka melihat rekaman CCTV itu yang sepertinya Zaid juga terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu tim investigasi mengumpulkan semua keluarganya Albert kecuali Zaid. Rajveer kemudian menjelaskan bahwa menurut kamera CCTV di pintu gerbang tidak ada yang masuk dan keluar gerbang. Sementara itu Albert telah keracunan dan ada yang telah mencampurkan DDM ke dalam air. Racun tersebut berupa dimetivermicuri yang merupakan racun yang sangat lambat. Rajveer kemudian menjelaskan lagi tentang pembunuhan Albert yang dilakukan dalam 2 cara, di mana ada pencekikan dan tersedak kloroform yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Kemungkinan di dalam hidupnya ada 3 upaya atau ada orang yang mencoba membunuhnya secara 3 kali. Tim investigasi juga telah mengetahui bahwa pelaku tersebut pasti memiliki 35 crore yang telah diberikan oleh Albert. Tak lama kemudian seorang polisi datang untuk melaporkan bahwasanya rekaman CCTV-nya sudah terlihat jelas. Namun tiba-tiba saja Anthony berlari untuk kabur dari rumah tersebut. Beruntungnya Abai berhasil menangkapnya, yang sepertinya ia takut dengan rekaman itu. Setelah mereka melihat rekaman CCTV itu, ternyata Anthony lah yang telah mencekik Albert. Namun ia mengatakan bahwa ia hanya ingin bicara saja dengan Albert, yang tidak mau menjawab pertanyaannya. Sementara itu ia tidak mengetahui dan tidak mempunyai uang tersebut. Dan jikalau Anthony mempunyai uang tersebut, pasti Anthony akan terlebih dahulu pergi dari rumah itu. Yang akhirnya Rajveer tidak terlalu menjadikan Anthony menjadi pelaku utama dan masih menahan Anthony yang menjadi tersangka kedua dari kasus pembunuhan itu. Di malam itu, Rajveer menemui Zaid untuk menanyakan tentang kloroform yang telah ia dapatkan. Zaid kemudian mengatakan bahwa Regina telah memintanya di mana temannya telah bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Sementara itu kantornya Regina sedang melakukan sebuah renovasi dan Regina telah memerintahkan Zaid untuk mengoleskan lantainya dengan kloroform. Yang akhirnya Rajveer tidak menyangka Zaid menjadi pelakunya. Namun Rajveer telah memerintahkan Zaid agar tidak kabur dari rumah tersebut. Sementara itu Growell mendatangi Asta dan menuduhnya bahwa ponselnya telah terhubung ke spy cam itu. Kemudian Asta menghapus aplikasinya agar tidak ada yang mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Asta. Namun Asta tidak mengakuinya karena ia merasa memang tidak benar-benar melakukannya sama sekali. Ya akhirnya Asta pingsan di tengah interogasi yang kemudian membuat tim investigasinya panik. Tim investigasi kemudian memutuskan bahwa Asta tidak bersalah dalam uang tersebut. Dan di malam itu pun tim investigasi telah memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarganya Albert dikarenakan tim investigasi telah menemukan jawaban dari setiap perkataan mereka semua. Keesokan harinya, tim investigasi mengumpulkan semua keluarganya Albert. Kemudian menjelaskan bahwa kasus tersebut terdapat dalang, uang, dan adanya persekongkolan dalam pembunuhan. Sementara itu perbedaan antara Regina dan Albert telah muncul secara tiba-tiba dan Asta telah mendapatkan keuntungan dari mereka. Di saat Albert memberitahu Kolonel Verma untuk tidak mengkonversi cryptocoin, Kolonel memilih untuk memasang taruhan pada Anthony, lalu Kolonel meminta Anthony untuk meyakinkan Albert dan berjanji ingin memberikan sebagian sebagai imbalannya, dan ketika Albert tidak mendengarkan Anthony dan dia telah mengumpulkannya. Sementara itu Albert tidak ingin memberikan uang tersebut kepada siapapun dari mereka. Albert juga telah melakukan tugasnya dan ingin menjalani sesuai keinginannya. Tapi Albert sudah memutuskan apa yang ingin dia lakukan, namun satu orang dari mereka telah mengetahui tentang cryptocoin. Di malam pesta ada konferensi di antara mereka yang telah tertarik dengan cryptocoin, yang mana Regina telah meletakkan sebuah pena yang memiliki kamera di bajunya Albert. Di samping itu Asta telah memberikan racun kloroform dan menyekapnya ketika Albert tertidur. Di sisi lain Anthony telah mencekik leher Albert dengan syalnya hingga tewas. Sontak Regina mencela perkataannya dengan alasan ia membunuh Albert bukan karena harta, melainkan karena Albert telah selingkuh dengan Asta tanpa sepengetahuan Regina dan membuat Regina menjadi sangat kesal. Padahal Regina telah memberikan semuanya kepada Albert apa yang ia mau, namun ia malah membuat Regina menjadi kecewa dan terpaksa Regina harus melakukannya.
Di samping itu, dengan otak cerdasnya, Regina telah menggunakan ponsel Asta untuk mengelabui polisi. Dan tidak hanya itu, Regina juga yang telah meletakkan racun DDM ke dalam air minumnya Albert, yang kemudian membuat efek racun itu naik menjadi 16 kali lipat dan membuat getaran jantung Albert menjadi sangat kencang. Dan selain itu, di tengah malam Dr. Fernandes telah menghampiri Albert dengan alasan mengambil ponselnya. Melainkan Dr. Fernandes mengingatkan Albert untuk meminum 2 pil lagi agar Albert menjadi rileks. Dan membuat Albert menjadi overdosis akibat obat yang diberikan oleh Dr. Fernandes. Grawal kemudian mencela perkataan Rajvir yang membahas mengenai uang tersebut yang pergi tanpa dipegang siapapun. Rajvir kemudian mengatakan bahwa uang tersebut berada di tangan saudaranya Albert, yaitu David. Dan nanti Rajvir akan pergi ke Kanada untuk mengurus kasus itu dan akan menangkapnya. Yang akhirnya tim investigasi menangkap seluruh keluarganya Albert atas tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan dan konspirasi pembunuhan yang telah dilakukan oleh mereka demi mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Yang akhirnya kasus pembunuhan tersebut pun terselesaikan juga berkat kecerdasan Rajvir. Di malam harinya terlihat Grawal sedang kebingungan dengan kasus CryptoCoin yang belum juga tuntas, di mana Grawal telah mencurigai Rajvir yang telah mengambil uang tersebut. Karena di waktu itu Grawal tidak sengaja mendengar pembicaraan Rajvir dengan saudaranya Albert, yaitu David, yang mana ia akan pergi ke Kanada untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun di sisi itu, Rajvir memiliki hubungan dengan Zaid, yang mana Rajvir tidak begitu menginterogasi Zaid dengan sangat jelas dan juga tuntas. Dan yang anehnya, Rajvir akan pergi ke Kanada untuk menyelesaikan kasus CryptoCoin dengan sendirian. Grawal kemudian menghubungi Abay untuk meminta penjelasan mengenai Rajvir. Abay kemudian mengatakan bahwa ia telah disogok oleh Rajvir dan mendapatkan bagian jika ia bisa menjaga rahasia tersebut. Sementara itu, Rajvir dan Zaid akan melakukan penerbangan ke Kanada untuk mengurus kasus itu. Dan tidak hanya itu saja, Abay sudah mengetahui sangat jelas tentang Rajvir, bahwasanya tidak hanya kasus itu saja yang ia lakukan, bahwa beberapa kasus yang lalu juga ia melakukannya juga. Sontak Grawal merasa tertipu dengan kelicikannya Rajvir yang ingin menikmati uang itu. Grawal kemudian menghubungi petugas penjaga keamanan di bandara agar mereka bisa memberhentikan keberangkatan Rajvir dan juga Zaid yang ingin berangkat ke Kanada. Keesokan harinya Grawal bergegas ke markasnya karena petugas penjaga bandara berhasil menangkap Zaid. Di saat itu Zaid telah mengatakan bahwa hidup akan berubah menjadi tenang ketika ia mempunyai banyak uang. Sebenarnya Zaidlah yang telah mengotak-atik ponselnya Asta untuk mendapatkan kata sandi itu dan telah mengubahnya. Sementara itu Rajvir telah memukuli dan mengancamnya jika ia tidak memberitahu kata sandi itu. Rajvir juga telah menjanjikan akan memberikan sebagian keuntungannya dan akan mengubah hidup Zaid menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan sebenarnya Rajvirlah dalang dibalik penggelapan uang CryptoCoin tersebut dan telah menguasainya. Di saat itu Zaid telah mengatakan bahwa Rajvir telah terbang ke Kanada dengan menikmati uang itu dengan cuma-cuma. Sontak Grawal dan Abay sangat benar-benar tertipu dengan kelicikan Rajvir. Dan kini mereka telah masuk ke dalam permainan Rajvir yang sedang ia mainkan saat ini, untuk membuat hidupnya bahagia sendiri di atas penderitaan orang lain. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul House of Lies 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.